Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memudahkan kita senang duduk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Jamaah rahimani rahimakumullah, kali ini kita akan masuk di pembahasan berikutnya terkait dengan amalan yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, yaitu diantaranya adalah istighfar. Jamaah sekalian, berbicara di bab istighfar, al-istighfaru ibadatun azimah. Istighfar ini termasuk di antara ibadah yang memiliki kedudukan yang agung, dan kita sebagai seorang muslim cukup kemuliaan dan keagungannya kita terus disuruh dan banyak istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Bahkan saking mulianya Nabi pun di dalam sehari itu istighfar sampai dengan 100 kali. Nah, ini menunjukkan akan kemuliaan dan keagungannya. Maka dari itu istighfar dan taubat adalah dua kata yang harus dilakukan oleh setiap muslim sepanjang hidupnya. Karena dua amalan ini memiliki begitu banyak kemuliaan dan kedudukan, baik secara manfaat yang kita dapatkan selama hidup di dunia, apalagi nanti ketika ketika kita berada di padang mahsyar, dan di saat amal kita itu atau catatan amal kita itu dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwatal iman, sebelum kita lebih rinci mengupas terkait dengan istighfar dan apa bedanya dengan taubat. Istighfar secara bahasa berasal dari kata ghafara yaghfiru ghufran. Maknanya itu adalah satara yastiru sutran, artinya itu adalah menutup, ya. Kalau di dalam bahasa Arab, penutup kepala yang digunakan untuk perang itu disebut dengan nama meghfar, ya, meghfar, penutup kepala yang digunakan saat perang. Nah, karena itu secara umumnya, maka kalau kita lihat kalimat istighfar ini pada intinya adalah yaitu seorang hamba meminta kepada Allah untuk ditutupi dosa-dosanya, ditutupi kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di zaman dulu, ya. Nah, karena itulah terkait dengan masalah istighfar ini, seringkali lafaz istighfar itu disandingkan dengan lafaz taubat. Makanya kalimat istighfar dan taubat ini dua kata yang apabila digabungkan atau berdekatan, digabungkan penggunaannya memiliki satu makna. Tetapi kalau dia terpisah penggunaannya, maka dia memiliki makna-makna sendiri-sendiri. Nah, secara umum agar jamaah lebih gampang memahami istighfar ini, al-istighfar yatadammanu taubah. Jadi di dalam istighfar itu juga mengandung taubat. Ya, wa taubatu yatadammanu istighfar, dan taubat juga mengandung istighfar. Jadi istighfar mengandung taubat, taubat mengandung istighfar. Wa kullu minhuma yadkhulu fi musammal akhar indal itlaq. Yang satu dengan lainnya itu kalau digabungkan sekali lagi memiliki makna yang bersamaan. Tetapi poin pentingnya yang jamaah ingat di bab istighfar adalah istighfar itu talabu wiqayati syarri ma madha. Istighfar itu adalah kita minta perlindungan kepada Allah akibat perbuatan kita di zaman lampau. Itu istighfar, ya. Jadi akibat atau efek perbuatan buruk kita di zaman lampau
itu kita minta kepada Allah untuk terhindar efeknya. Karena ketahuilah dosa itu yang kita lakukan di zaman lampau bisa mengenai kita itu juga sekarang. Nah, berbeda dengan taubat. Kalau taubat itu adalah ruju' wa talabu wiqayati syarri ma yakhafu fil mustaqbal min sayyiati amali. Adapun kalau taubat itu adalah kita kembali. Ya, makanya taba yatubu itu artinya kembali. Kembali dan meminta perlindungan dari keburukan yang kita takuti terjadi di masa depan akibat perbuatan dosa kita. Jadi sekali lagi agar jamaah memahami, istighfar itu kita minta perlindungan kepada Allah dari efek atau akibat dosa kita di masa lampau. Sedangkan taubat itu adalah kita kembali meminta kepada Allah perlindungan dari keburukan yang kita takut terjadi di masa depan karena perbuatan dosa-dosa kita itu. Jadi ini titik pembedanya. Ya, jadi pada intinya adalah istighfar adalah kita berlindung efek dosa kita di masa yang lalu, sedangkan istaubat adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari efek dosa kita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Makanya ini seringkali disandingkan kata taubat dengan kata istighfar. Nanti kita akan lihat di dalam banyak ayat, maka kita akan lihat ini. Karena itu pada intinya adalah al-istighfar min babi izalatid darar. Jadi istighfar itu adalah kita menghilangkan mudarat. Wa taubatu talabu jalbil manfaah. Sedangkan taubat itu adalah kita ingin agar Allah memberikan kita manfaat ke depannya. Nah, pada intinya ini poin penting yang perlu jamaah ingat sehingga nanti tidak bingung terkait dengan kok kita di satu sisi disuruh istighfar, di satu sisi juga disuruh untuk bertaubat. Karena pada intinya jamaah sekalian, taubat dengan istighfar ini adalah di antara bentuk perlindungan kita, minta Allah menjaga kita dari efek perbuatan dosa-dosa kita, baik di masa datang, di masa lampau, maupun yang masa lampau yang akan berefek untuk masa kita sekarang, dan masa kita sekarang atau dosa kita sekarang yang berefek untuk masa depan kita. Nah, ini titik kunci antara kalimat istighfar dan kata taubat. Bab ini sebenarnya bab yang rada-rada panjang pembahasannya mas sekalian. Sementara kita singgungnya itu kalau dikupas secara khusus banyak sisi yang perlu kita ketahui antara dua kalimat ini. Karena nanti dari sisi istighfar itu juga punya persyaratan agar benar istighfar kita. Apalagi di bab taubat. Taubat ini punya pembahasan khusus yang harus kita lebih ngerti seperti apa sih benarnya taubat. Seperti apa yang harus saya lakukan kalau saya melakukan dosa kecil. Sementara kalau saya melakukan dosa besar gimana? Nanti dosa-dosa saya yang dulu yang pernah saya lakukan itu seperti apa taubatnya? Ini sebenarnya diantara pembahasan yang perlu untuk lebih lanjut untuk dikupas. Tetapi kali ini kita akan coba singgungkan dulu di dalam istighfar ini agar kita semangat membaca istighfar. Apa sih keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mau terus istighfar dan bertaubat kepadanya sepanjang hayatnya, baik yang didapatkan selama hidup di dunia maupun nanti setelah Allah bangkitkan menuju surga. Nah, karena itu ini menjadi titik tolak kita, dan nanti kita akan singgungkan beberapa lafaz istighfar yang disyariatkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk kita banyak membacanya. Sehingga dengan kita mengetahui ini, kita pun jadi sering ikut membaca istighfar. Dari banyak hadis, dari banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ada beberapa poin yang anda ingatkan terkait dengan istighfar. Di antara kemuliaan dan keagungannya yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah di antaranya yang pertama, Allah Azza wa Jalla amara ibadahu bil istighfar. Allah Azza wa Jalla secara khusus memerintahkan hambanya untuk beristighfar. Jadi Allah memerintahkan kita istighfar. Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat perintah yang menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca istighfar. Di antaranya ayat yang memerintahkan ini, jamaah nanti bisa baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 199, juga Ali Imran ayat 3.
Di antara potongan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan perintahnya untuk kita beristighfar. Allah berfirman, "Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim." Maka mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Dan mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Nah, ayat-ayat sejenis nanti perintah untuk memohon ampun dan taubat itu begitu banyak di dalam Al-Quran. Karena itulah wastaghfirullah, kalimat wastaghfirullah amrun bil istighfar fi mawatini mudhinnatil qabul. Di sini perintah untuk kita beristighfar di waktu-waktu yang diterima untuk kita beristighfar atau bertaubat. Wa amakinur rahmah, yaitu tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan turunnya rahman. Dan wa talabul ghufran minallahi bilisani mat taubati bil qalbi, yaitu kita istighfar kepada Allah dengan lisan kita disertai dengan taubat dari hati kita. Itu istighfar bil lisan dan taubati bil qalbi ghairu nafi'. Karena kalau lisan kita itu yang membaca istighfar tapi hati kita tidak bertaubat, maka ini tidak bermanfaat sama sekali bagi kita. Wa amr bil istighfar wa kana fihi man lam yudhnib. Bahkan kita disuruh beristighfar walaupun kita belum melakukan dosa. Nah, ini Allah sekali lagi secara khusus memerintahkan kita untuk banyak-banyak membaca istighfar. Dan di antara keistimewaan istighfar ini juga Allah Azza wa Jalla madaha ahlahu. Allah Azza wa Jalla itu memuji orang yang banyak membaca istighfar. Sebagaimana Allah juga tegaskan di dalam surat Ali Imran dan di dalam surat Az-Zariyat. Nah, di dalam surat Ali Imran ini Allah tegaskan kepada kita perintah untuk istighfar. Ada di dalam Ali Imran ayat 17, juga Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 17. Ana anjurkan jamaah baca surah Az-Zariyat 15 sampai 17. Nah, di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Wal mustaghfirina bil ashar." Dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Dalla ala fadilatil istighfar wa tal ashar. Ini menunjukkan keutamaan istighfar di waktu sahur. Ya, waqad qila inna Yaqub alaihi salam lamma qala ibni safa astaghfir lakum rabbi innahu akhara ila waqti sahar. Bahkan Nabi Ayyub ketika berkata kepada anaknya, "Saufa astaghfir lakum rabbi," aku akan memohonkan ampun kepada Tuhan, aku akan memohon ampun untuk kalian kepada Tuhanku, maka dia akhiri ampunannya, istighfarnya ini di waktu sahur. Jadi jamaah sekalian, bab amal di antara salah satu penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan itu adalah beramal dengan amal yang ditunjukkan untuk kita lakukan di waktu tersebut. Nah, salah satu waktu paling afdal kita istighfar adalah di sepertiga malam terakhir. Ada 3 amalan yang Nabi syariatkan di waktu ini. Pertama itu ada tahajud dan witir. Yang kedua itu adalah berdoa. Dan yang ketiga itu adalah istighfar. Bahkan dalam surah Az-Zariyat Allah memuji karakteristik orang-orang yang memohon ampun di waktu ini. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam kebun-kebun dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang dijanjikan oleh Tuhan mereka yang sebelumnya mereka itu adalah berbuat baik di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sangat sedikit tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka memohon ampun di waktu malam. Di sini wasafahum bi annahum yuhyuna jullal laili mutajahhidin. Fa idza asharu akhadhu bil istighfar min ru'yati amalihim. Jadi Allah memuji mereka, mensifati mereka dengan orang-orang yang mengisi malam mereka. Di penghujung malam mereka isi dengan bertahajud. Dan apabila masuk di penghujung malam, mereka beristighfar dari kurangnya atau lalainya mereka beramal. Nah, di sini sekali lagi Allah memuji. Bahkan di antara karakteristik utama orang-orang bertakwa adalah anal istighfar min sifatil muttaqin. Membaca, perbanyak beristighfar itu ciri di antara ciri atau sifat di antara sifat orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita sebagaimana ada di dalam surat Ali Imran itu ayat 133 sampai 136. Ini jamaah perlu ingat ayat ini ya. Itu
Ini ayat ini memberikan kita banyak pelajaran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian yang sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini juga menyinggung karakteristik orang bertakwa. Apa di antaranya? Alladzi yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak di kala lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan dia menahan marah dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang muhsin, orang-orang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakrullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat keji atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakrullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapakah yang menghapus atau mengampuni dosa-dosa selain Allah, wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut sementara mereka tahu. Karena mereka dengan karakteristik tadi, Allah berfirman, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, maka balasan mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan mereka mendapatkan sorga yang mengalir air dari sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itu adalah balasan terbaik untuk orang-orang yang beramal. Jadi ini ayat ini ana anjurkan jamaah baca nanti ya, karena ini luar biasa dari sisi mengingatkan kita sebagai seorang muslim jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Berapapun banyak dosa yang pernah kita lakukan, ingatlah Allah akan ampuni kita. Bahkan di antara janji Allah, ada 4 janji Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya Allah Azza wa Jalla yaghfiru liman istaghfara. Allah juga berjanji untuk mengampuni dosa orang yang beristighfar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, tsumma yastaghfirillah, yajidillahu ghafurar rahima." Barang siapa yang berbuat dosa, berbuat keburukan, aw yadhlim nafsah, kemudian dia menzalimi diri mereka sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, yajidillahu ghafurar rahima, maka dia mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di antara keistimewaan besar istighfar ini, jamaah buka surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12-nya. Ada yang mau baca enggak? Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Silakan, siapa yang mau baca? Ada yang mau baca silakan. Kali. Surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Coba silakan biar dibaca, biar ini. 10 sampai 12. Artinya aja biar coba. Artinya aja ya, 10 sampai 17 ya. 12. Sampai 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun yang mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jamaah sekalian, di antara keistimewaan istighfar yang banyak dijelaskan oleh para ulama adalah ayat ini.
Di dalam ayat ini surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12, secara khusus Allah memberikan kepada kita 5 keutamaan istighfar. Makanya Allah berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada kalian, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian karena sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Kalau kita sering mohon ampun, Allah janjikan kita 5. Pertama, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan untuk kalian hujan yang lebat dari langit. Nah, kita Allah takdirkan ini hujan juga ya. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan mengaruniakan kalian itu harta, wa banin, dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menumbuhkan untuk kalian kebun-kebun, wa ja'alakum anhara, dan mengalirkan untuk kalian sungai-sungai. Makanya ayat ini jemaah sekalian, kita belajar bahwa apapun masalah hidup kita, ibu tidak sulit punya anak, lalu rezeki terasa sempit, maka fokus perbanyak istighfar. Di beberapa tempat kemarin Anda ngisi terkait dengan masalah rezeki. Apa sih perkara-perkara yang melapangkan rezeki kita? Ternyata kunci terbesarnya itu titiknya di 2, Bu. Kalau kepingin kita dapat rezeki juga dari arah yang tidak kita sangka-sangka, fokuskan di istighfar. Karena juga Nabi sabdakan kepada kita, di antara manfaat terbesar istighfar itu adalah Allah berikan kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Maka Nabi SAW bersabda, "Man laziman istighfar." Siapa saja yang lazim itu artinya dawama alaihi wa aktsara minhu. Dia terus dan banyak membacanya. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah akan menjadikan itu kegundahannya itu, kesedihannya itu, kesenangan. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Kesempitan hidup itu ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka Hasan Al-Basri pernah ada orang mengadu kepadanya. Masyarakat itu ngadu, satu hujan enggak turun, maka dikatakan perbanyak istighfar. Yang satu mengadu bahwa rezekinya sempit, perbanyak istighfar. Yang satu lagi mengadu itu tidak punya anak, disuruh istighfar. Lalu istrinya berkata, "Tadi orang datang kepadamu dengan masalah yang berbeda-beda, kok kamu suruh dia semuanya istighfar?" Apa jawab beliau? "Itu jawaban itu bukan dariku, tapi itu dari Allah." Maka disebutkan tadi di surat Nuh ayat 10 sampai 12 ini Allah janjikan kepadanya bagi orang yang mohon ampun tadi apa? Diturunkan hujan yang lebat dari langit. Lalu dapat anak, harta, dapat kebun tumbuh, juga apa? Sungai mengalir. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memperbanyak membaca istighfar. Lalu di antara keistimewaan kita istighfar adalah al-istighfaru min mubaidatil azab. Jadi istighfar itu di antara faktor yang menjadikan seorang muslim itu terhindar dari azab. Ini juga di antara janji Allah di dalam Al-Qur'an yang ada dalam surat dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka, kepada sahabatmu, kepada umatmu selama kamu masih hidup. Nah, sekarang Nabi udah wafat, bagaimana? Allah lanjutkan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa mustaghfirun." Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka selama mereka itu memohon ampunan. Karena itu ini luar biasa dari sisi keistimewaan azab ini, ikhwatal iman, bahwa ketika kita rajin istighfar, Allah akan hindarkan kita dari berbagai macam musibah yang akan menimpa kita. Di antara berikutnya adalah istighfar. Orang-orang yang rajin membaca istighfar, ini adalah di antara penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 46, "Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Andai kalian itu memohon ampun kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah ini. Lalu
Di antara keistimewaan istighfar ini adalah al-istighfaru sunnatul anbiya wal mursalin. Istighfar ini adalah di antara amalan para nabi dan rasul yang menjadikan derajat mereka itu tinggi di sorga. Kita lihat misalnya dari para nabi. Nabi Adam melakukan dosa, beliau istighfar. Bunyi istighfarnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh juga istighfar di dalam surat Nuh ayat 28. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidadz zalimina illa tabara. Nabi Musa juga melakukan istighfar. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar lahu innahu wal ghafurur rahim. Nabi Syuaib juga beristighfar, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Demikian juga Nabi Saleh beristighfar, wa ila thamud akhakum salihah. Dan ketika Allah mengutus Nabi Saleh ke kaumnya, yaitu kaum Thamud, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Jadi semua nabi itu syiarnya itu adalah mereka itu banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan di antara beberapa keutamaan istighfar lainnya jemaah sekalian. Sebagai penambah pengetahuan bahwa di antaranya dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita riwayat-riwayatnya terkait dengan istighfar, di antaranya apa? Yaitu istighfar ini bisa meninggikan derajat orang tua kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah. Ada di antara hamba itu derajatnya tinggi di surga. Innar rajula, seseorang itu diangkat derajatnya di surga. Kemudian dia bertanya, fayaqul, dia bertanya, ya Rabb, anna li hadza, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan ini semua? Yuqal, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena anakmu terus menerus memohonkan ampun untukmu. Jadi makanya kita sebagai seorang anak jangan pernah bosan untuk memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Karena dengan kita sering memohon ampun untuk orang tua kita, maka itu menjadikan mereka dikaruniai oleh Allah derajat yang tinggi. Nah, agar kita, makanya salah satu di antara wujud syukur kita kepada kedua orang tua kita adalah terus kita memohon ampun untuk orang tua kita. Ya. Makanya kita diajarkan berdoa untuk orang tua kita. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Adapun bagi jamaah yang selama ini menggunakan doa untuk orang tua yang bunyinya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka lafaz doa ini secara khusus tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini adalah potongan dari dua ayat. Ya, potongan dari dua ayat. Potongan pertama, Rabbighfirli wa liwalidayya, itu berasal dari surat Nuh tadi, surat Nuh ayat 28. Rabbighfirli wa liwalidayya. Asli doanya bunyinya Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidadz zalimina illa tabara. Maka depannya diambil dengan kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, adapun potongan kedua warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu berasal dari surat Al-Isra ayat 24. Aslinya bunyinya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhirnya digabunglah dua-duanya. Nah, sementara doa gitu. Iya. Nah, doa yang paling komplit untuk orang tua, doa yang paling komplit untuk orang tua itu pakailah surat
Ibrahim ayat 41-nya. Bagi ibu-ibu yang sudah punya cucu, pakai ayat 40-nya juga. Ayat 40-nya bunyinya itu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doa paling komplit untuk orang tua. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 40-41. Ya. Nah, lalu di antara keutamaan istighfar, al-istighfaru yunakkil qalba wa yutahhiruhu. Jadi istighfar itu membersihkan, menjernihkan, membeningkan hati dan juga membersihkannya. Karena Nabi SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda. Seorang hamba itu apabila dia berbuat dosa, maka akan ada satu titik hitam di hatinya. Fa idza huwa nazaha wastaghfara wa taba saqala qalbuh. Apabila dia berhenti beristighfar, lalu dia berhenti berbuat dosa, beristighfar, dia taubat, maka hatinya itu kembali bening. Wa in ada zida fi hatta ta'luwa qalbuh. Kalau dia terus melakukan dosa, maka hatinya itu menjadi semakin hitam. Wa ranul ladzi dzakarallah, itulah disebut dengan ran atau noda hitam yang Allah firmankan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di dalam hati mereka itu ada ran, ada noda akibat apa yang mereka lakukan. Jadi di sini jelaskan oleh para ulama, inna dzunuba tusawwidul qalba. Hak dosa itu menjadikan hati kita gelap. Wa la yazalul 'abdu kullama adnama dhamman zadat dhulmata wa 'azama sauda min qalbih. Jadi setiap hamba itu melakukan dosa, maka semakin hitam hatinya dan semakin besar hitam yang ada di hatinya. Fa amma idza badara ba'da dhanbi bitaubati wal istighfar naqiya qalbuhu wa hadzaba wa nadhafa. Tetapi apabila dia bertaubat dan membaca istighfar, maka bersihlah hatinya, bersih, lalu kembali hatinya itu jadi jernih. Nah, disinilah ikhwatan iman rahimani rahimakumullah, makanya tugas kita sebagai seorang muslim, kalau kita pernah ditanya, Ustadz, mana lebih utama kita istighfar atau baca tasbih? Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, ayyuma anfa'u lil 'abdi at-tasbihu al-istighfar? Mana yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba itu, membaca tasbih atau dia membaca istighfar? Faqal, beliau menjawab, idza kana thawbu naqiyan fal buhuru wa ma'ul wardi anfa'ulah. Apabila baju itu bersih, maka sabun dan pewangi itu lebih bermanfaat baginya. Wa in kana danisan fas-sabun wal ma'u anfa'ulahu. Apabila dia bajunya kotor, maka sabun dan air lebih bermanfaat baginya. Artinya di sini kita belajar, apabila kita banyak memiliki dosa, maka lebih dianjurkan untuk banyak istighfar. Tapi kalau enggak, maka perbanyaklah membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhwatul iman, di antara manfaat atau keutamaan kita membaca istighfar adalah man lazimal istighfar. Barang siapa yang senantiasa membaca istighfar, sarrathu sahifatu yaumil qiyamah. Catatan amalnya kelak di hari kiamat akan membuat dia bahagia ketika dibagikan. Jadi nanti ketika catatan amal kita dibagikan, ikhwatul iman, maka kita akan melihat catatan amal kita. Makanya Nabi SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang banyak mendapatkan catatan istighfar di dalam catatan amalnya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dari hadis juga diriwayatkan Zubair bin Awwam, Nabi SAW bersabda, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuktir fiha minal istighfar. Siapa saja yang ingin kelak catatan amalnya itu menjadikan dia bahagia, isi dengan banyak-banyak istighfar. Nah, ini dua amalan ini. Ya. Lalu ini, memperbanyak istighfar.
salah satu amalan yang memastikan wanita itu terbebas dari api neraka. Ibu-ibu, ingat dua amalan ini. Untuk para ibu-ibu, para wanita muslimah, Nabi suruh secara khusus. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, bersadaqahlah kalian, wa aktirnal istighfar, perbanyaklah kalian istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar, karena aku melihat kalian itu paling banyak penghuni neraka." Ya. Nah, ditanya ini, kenapa kalau kita lihat sekalian, kalau kita lihat juga setelah Anda coba renungin hadis ini, kenapa wanita itu disuruh banyak istighfar dan banyak sedekah, Bu? Pertama disuruh banyak sedekah. Karena wanita itu kalau punya banyak duit, yang bertambah apa? Woi, belanja. Ya, karena wanita kalau punya banyak duit, yang bertambah itu bajunya, sendalnya bertambah. Kalau bisa semua jadi matching, antara tas baju di matchingin, satu model beli 3 model, 3 warna dibeli. Subhanallah. Nah, ini makanya Allah sebanyak istighfar agar ibu tidak pamer. Ini wanita. Makanya wanita itu akan awet muda kalau sering diajak belanja sama jalan-jalan. Wanita kalau udah diajak jalan-jalan sama belanja, jamin awet muda gitu. Nyata segar gitu. Lalu kenapa disuruh banyak istighfar? Karena wanita itu dalam sehari itu harus keluar paling tidak itu 20.000 kosakata. Kalau enggak keluar, kepalanya musing. Itu kan. Makanya kalau ngerumpi paling doyan. Kalau udah ngerumpi betah berjam-jam gitu. Makanya dibanding kosakatanya dipakai ngerumpi, mending dipakai zikir gitu. Daripada pakai ngerumpi, pakai zikir aja tuh kata-katanya. Itu. Nah ini ya. Makanya ini sekali lagi para ibu-ibu, sungguh yang disuruh untuk banyak dilakukan adalah itu perbanyaklah untuk membaca istighfar. Nah, di antara keutamaan lain kita istighfar adalah bahwa di dalam istighfar ini Allah mengatakan sababun lil quwwah, penyebab kita mendapatkan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 52, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian kemudian bertaubatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan untuk kalian hujan yang lebat dari langit. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambah kekuatan kalian di atas kekuatan yang lainnya. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dengan melakukan dosa atau berbuat dosa ya. Nah ini ya. Nah dari sini sekali lagi kita diajarkan bahwa dengan banyak kita istighfar, maka Allah akan tambahkan untuk kita kekuatan. Allah akan berikan kita kekuatan untuk kita menghadapi musuh-musuh kita, juga kuat di dalam badan kita. Karena dosa itu jamaah sekalian, itu sering menjadikan kita sedih dan gelisah. Makanya dengan kita membanyak baca istighfar, ini menjadikan kita itu lebih tenang, lebih tidak mudah stres. Makanya ibu-ibu kalau stres banyak-banyak aja istighfar, Bu. Karena stres itu juga seringkali berawal dari dosa kita. Nah jemaah sekalian, setelah kita singgung terkait dengan keutamaan istighfar, lalu di antara pembahasannya adalah kapankah atau di mana waktu-waktu kita diperintahkan untuk istighfar dan apa lafaz istighfar. Kita singgung dulu beberapa lafaz istighfar ya. Nah istighfar ini jemaah sekalian memiliki banyak lafaz. Dianjurkan kalau bisa kita sertai dengan taubat. Di antara lafaz yang paling afdal yang kita baca dari lafaz istighfar yaitu kita membaca Sayyidul Istighfar. Maka Nabi SAW bersabda, Sayyidul Istighfar ayyakul al-abdu, penghulu istighfar itu seorang hamba membaca
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, yang kedua di antara lafaz istighfar yang pendek yang Ibu bisa baca adalah yang punya keutamaan secara khusus. Nabi sabdakan kepada kita, man qal, siapa saja yang membaca ya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba ulangi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, apa keutamaannya? Nabi sabdakan, ghufira lahu wa in kana farra minaz zahab. Dosanya diampuni walaupun dia lari dari medan perang. Ya. Allah ampuni dia walaupun dia pernah lari dari medan perang. Nah, lalu adapun istighfar yang pendek yang bisa kita pakai, maka kita bisa membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Ulangi. Sekali lagi. Nah, secara umum kalau kita lihat, kalau kita kupas lafaz-lafaznya, maka banyak lafaz-lafaz istighfar ini ya, dengan berbagai macam variasi, terutama tadi lafaz-lafaz yang berasal dari Al-Quran, ataupun lafaz-lafaz yang berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kita bisa membaca istighfarnya Nabi Adam. Istighfar yang sering kita baca itu Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kalau Nabi Nuh tadi rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Adapun doanya Nabi Musa, Ibu bisa buka surah Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar lahu innahu wal ghafurur rahim. Ibu juga bisa memakai doa Nabi Yunus yang ada dalam surah Al-Anbiya 87. Bunyinya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ini kalau yang ada dari hadis Nabi ini banyak jemaah sekalian. Contoh misalnya doa yang kita baca sebelum salam. Ya, bunyinya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Adapun di waktu sujud, maka ibu bisa membaca doa ketika sujud. Di antara bunyinya apa? Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampuni seluruh dosaku, dikkahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, yang awal maupun yang akhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang aku lakukan terang-terangan maupun secara sembunyi. Nah, ini pada intinya bab istighfar. Maka waktu yang paling afdal untuk kita istighfar itu adalah di penghujung malam terakhir. Dan kita istighfar juga secara umum kita lakukan itu adalah yaitu ketika kita melakukan amalan-amalan yang di dalam amalan itu seringkali terjadi kekurangan atau kelalaian di dalam kita melakukan ketaatan tersebut, maka kita pun dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar.
Contoh di bab salat. Ketika kita selesai salat, maka kalau kita berbicara di bab salat ini dari kita berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, lalu sampai kita turun, rukuk, sujud, maka di dalamnya ini ketika kita banyak melakukan kekurangan-kekurangan, maka duduk antara dua sujud itu adalah penghujung salat. Makanya kita dianjurkan langsung membaca Rabbighfirli atau Rabbighfirli. Bahkan sampai kita selesai salat pun, setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka di antara amalan pertama yang Nabi perintah lakukan apa? Membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini diantaranya. Bahkan kalau lebih lanjut lagi, diantaranya ketika kita masuk masjid pun itu sebenarnya setelah kita wudhu juga ada yang lapasnya istighfar. Jadi doa setelah wudhu itu ada 3 lapas doa setelah wudhu, jamaah sekalian. Ya. Riwayat Imam Bukhari bunyinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lapas pertama. Lapas yang kedua dari kalimat Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Lapas ketiga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tambahannya Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, salah satu di antara doa setelah wudu yang kalau kita baca yang tadi itu dibukakan 8 pintu sorga, bebas masuk dari manapun mau. Nah, di antara doa wudu yang jarang kita baca yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man tawaddoa faqal, siapa yang saja yang setelah berdoa membaca, ini mirip dengan doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita baca doa ini selesai wudu, kutiba fi raqqin, bacaan ini dicatat di sebuah lempengan, tumatubiya bi tabi', kemudian distempel dengan sebuah stempel, falam yuktar ila yaumil qiyamah, dan tidak akan pecah sampai dengan hari kiamat. Nah, tadi setelah salat kita juga membacanya. Bahkan kita pun ketika mau tidur, di antara salah satu doa yang kita anjurkan untuk baca ketika kita mau tidur, sebagaimana hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, man qala hina yawi ila firasyih, siapa saja yang membaca ketika dia berada di tempat tidurnya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat. Jadi astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dibaca 3 kali sebelum tidur, ghafarallahu lahu dzunubahu wa in kanat aktar wa in kanat mithla zabadil bahri, dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, ini jamaah sekalian, bahkan juga tadi yang sudah kita tahu ketika majlis, kafatul majlis pun kita dianjurkan membacanya, bunyinya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamd, subhanakallah atau subhanaka rabbana, riwayat lain mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini diantara doa yang kita baca ketika kafaratul majlis. Nah, ini jamaah sekalian, diantara beberapa poin lainnya kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Pada intinya, maka perbanyaklah membaca istighfar dimanapun kita berada. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mubarak, perbanyaklah kalian membaca istighfar di jalan, di rumah kalian, di tempat makan kalian. Bisa jadi saat membaca istighfar itu turun rahmat yang menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, itu tadi terkait dengan masalah kita membaca istighfar, dan intinya adalah ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita kalau melakukan dosa apapun besarnya dosa yang kita lakukan,
maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Tidak boleh seorang muslim itu putus asa dari rahmat Allah, apapun besar dosa yang pernah dia lakukan. Ingatlah ketika kita berbuat dosa dan ingin taubat kepada Allah, maka ingatlah Allah pun memaafkan, mengampuni dosa selama orang itu tidak meninggal dalam keadaan syirik. Makanya Nabi SAW bersabda, ya ibadi, wahai sekalian hambaku, lau balagat dunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu membumbung setinggi langit, tumastaghfartani ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni kamu dan aku tidak peduli. Ya ibadi, wahai sekalian hambaku, lau ataitani biqurabil khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tumalaqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukanku dengan suatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan ampunan seluas itu juga. Jadi akhirnya, ukhti fillah, kalau ada orang yang pernah datang kepada kita lalu mengadu, mungkin dia pernah melakukan berbagai macam kemaksiatan, dia berzina, lalu hamil, bahkan lalu gugurkan kandungannya, berzina lagi, korupsi, dengan berbagai macam dosa yang pernah dilakukan, beritahukan bahwa Allah akan mengampuni dosa hamba tersebut selama dia ikhlas bertaubat kepadanya. Ingatlah kisah seorang yang pernah membunuh 100 orang. Ibu dah bunuh berapa orang, Bu? Ngamuk. Ini orangnya membunuh 100 orang pun Allah terima taubatnya, Bu. Ya, apalagi ibu yang cuma bunuh nyamuk itu kan. Ibu bunuh nyamuk itu, maka Allah ampuni dosa kita. Ya, jadi jangan pernah ada siapapun yang kita ketemui lalu dia ingin taubat kepada Allah lalu kita halangi dengan mengatakan enggak mungkin Allah akan terima taubatmu. Ini termasuk di antara dosa besar, Bu. Ya. Dari mana kita tahu Allah tidak akan mengampuni dosa hambanya? Sementara Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba itu selama nyawanya belum ada di tenggorokan. Jadi sepanjang perjalanan hidup kita ini Allah akan senantiasa untuk mengampuni dosa kita. Makanya itulah yang menyebabkan Nabi SAW itu istighfar dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Dan ini menunjukkan keagungannya. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi, demi Allah aku beristighfar dan taubat kepadanya fil yaum, di dalam sehari, aktar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain mengatakan lebih dari 100 kali. Nah, makanya ini kita Nabi sallallahu alaihi wasallam aja yang sudah Allah ampuni dosanya yang dulu dan akan datang. Beliau itu senantiasa membaca istighfar, apalagi kita hambanya, umatnya yang banyak melakukan dosa dan khilaf, maka sudah selayaknya untuk kita terus memohon ampun kepada Allah. Jangan pernah berputus asa. Ustaz, gimana jadinya kalau saya taubat, istighfar, ngelakuin dosa lagi, taubat, istighfar lagi? Mending gitu, Bu. Jadi enggak boleh Ibu berkata, Ustaz saya sudah taubat, istighfar, tapi dosa lagi. Maka ketika apa kata Allah dan Nabi itu, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti setiap perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Jadi setiap kali ibu melakukan dosa, istighfar, berbuat baik. Itu. Dan kita dianjurkan, karena Allah juga katakan kepada kita, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi jangan ibu nanti putus asa, ini mah taubatnya taubat sambel gitu kan. Udah ini masih, pokoknya tugas kita sebagai muslim adalah kita berbuat salah, taubat, salah, taubat, salah, taubat gitu terus sampai mati. Jangan ibu tertipu dengan iblis mengatakan, kamu kan udah buat dosa, nanti taubat dosa, taubat, jangan taubat sekaligus saja gitu kan. Justru nggak boleh kita memiliki prinsip seperti ini.
Karena kita itu berjalan tidak mungkin lepas dari dosa. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu berbuat salah. Takdir kita itu enggak mungkin lepas dari namanya dosa dan khilaf. Tetapi kita tidak disuruh berhenti di sini. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat. Jadi kita sekali lagi, ukhti muslimah, apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan berhenti di sini. Setiap kita melakukan dosa, ikuti dengan perbuatan baik. Makanya kalau kita lihat salat kita, selain amalan penghapus dosa itu banyak, ya, ada yang menghapus dosa kita yang dulu dan akan datang. Ada yang menghapus dan kita bisa dibersihkan dosa kita itu seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Ada juga yang menghapus dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Maka saya singgungkan beberapa amalan ini. Semoga ini bisa ibu menghapus dosa ibu dengan terutama yang dulu-dulu. Amalan yang paling gampang yang menghapus dosa kita yang dulu-dulu dan ini pasti ibu lakukan tiap hari. Apa itu? Yaitu berdoa setelah makan dan memakai pakaian. Iya. Orang-orang yang membaca doa ini selesai makan, Allah ampuni dosa-dosa yang dulu, maka bersyukurlah ibu yang sering makan. Semakin sering ibu makan, lebih banyak dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu pakai doa setelah makan yang mana? Yang panjang apa pendek? Ya, pinter. Ya. Jujur gitu. Boleh kita pakai yang pendek. Sebelum makan baca apa? Bismillah. Setelah makan baca apa? Nah, ini kan udah pinter nih gitu kan. Makanya Nabi bersabda, kalau baca alhamdulillah innal ridha 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fa yahmadu 'alaiha. Allah itu redha kepada seorang hamba selesai makan dan minum membaca alhamdulillah. Boleh kita bacain yang pendeknya. Tetapi kalau kita baca doa ini selesai makan, ingatlah dosa-dosa kita yang dulu Allah ampuni. Maka Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Mu'adz bin Anas, yang diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi, man akala ta'aman faqal. Siapa saja yang selesai makan makanan. Jadi makanan apapun yang ibu makan. Sementara di Indonesia baru dikatakan makan kalau makan nasi, makan bakso 5 mangkok. Belum makan itu. Jadi makanan apapun yang kita makan, bacalah doa ini. Nabi lanjutkan apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa yang dulu Allah ampuni. Subhanallah. Makanya ibu bersyukurlah sering makan, Bu. Ingat, bukan banyak makan, sering makan. Makan sebentar, berhenti. Nanti 1 jam makan lagi, 1 jam makan lagi gitu. Itu. Apa doanya Nabi? Itu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bayangin baca doa ini, dosa-dosa yang dulu diampuni. Udah nanti anak kirimin doanya. Ya. Nah, sama juga doa setelah memakai pakaian. Nabi katakan, ibu, kalau memakai pakaian doanya apa? Memakai pakaian doanya apa? Kebalik, melepas pakaian bacaannya bismillah. Kebalik juga. Iya, bisa. Jadi doa setelah memakai pakaian adalah kita baca alhamdulillah. Melepas pakaian itu Nabi katakan, sitru ma baina alil jinni wa aurati bani adam idza khala ahadukum taubahu falyakul bismillah. Penghalang antara pandangan jin dan aurat anak Adam itu kalau melepas pakaian baca bismillah. Nah, adapun kalau setelah kita memakai pakaian ada beberapa doa. Pakaian baru dengan pakaian biasa itu ada doa. Tapi bacalah doa ini. Nabi lalu berlanjut mengatakan, man labisa thawban. Siapa aja yang setelah memakai pakaian, dia baca doa, mirip lapas doanya dengan doa setelah makan. Karena dia satu hadis. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baca ini kata Nabi, ghufirlahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang dulu Allah ampuni. Subhanallah. Itu dari makan dan berpakaian. Sementara ibu udah bertahun-tahun berpakaian nggak tahu doanya. Udah bertahun-tahun berpakaian nggak tahu doanya. Nah, kalau mau menghapus dosa kita itu yang sebanyak buih di lautan, ada beberapa cara ya. Bagi teman-teman jamaah yang kepingin menghapus dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, ada beberapa cara. Cara yang paling gampang pertama, bacalah zikir ini, yaitu membaca subhanallah
wa bihamdih sebanyak 100 kali dalam sehari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Muslim, man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata marrah. Siapa saja yang membaca subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, khatat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Cara kedua, kita membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma 'alal ardi rajulun yaqul, tidaklah seorang itu membaca la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kalau kita baca ini, kata Nabi, ghufrat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi jamaah silakan amalkan zikir ini dan doa ini. Pada intinya rajin-rajinlah membaca istighfar sebanyak-banyaknya dimanapun berada. Bagi ibu-ibu yang kesulitan punya anak, perbanyak istighfar. Jadi kalau anaknya pengen cepat dapat anak, perbanyak membaca istighfar. Silakan, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan, ya. Ada? Ada? Nggak ada? Ya, di luar tema silakan. Ustadz, Ya, monggo. itu Ustadz zikir kalau mobil mogok itu Ustadz, atau mobil ada masalah, Bacanya bismillah. bismillah Ustadz, Bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. bukan astagfirullah. Ya Allah, itu kan menurut situ. Jadi bismillah ya Ustadz? Bacanya bismillah. Nabi itu kalau ontanya mogok, tidak mau jalan, belum baca Bismillah. bismillah. Oh enggak lazim ya Ustadz. Bismillah. Makanya agama itu tidak boleh pakai perasaan. Itu. Kalau pakai perasaan repot kita. Apalagi di dalam berkeluarga. Itu kalau bicara di hukum contoh, karena sering bilang, nafkah kalau pakai perasaan nih ya, nafkah seorang anak laki-laki ke istri lebih besar pahalanya dibanding nafkah yang dia berikan ke orang tuanya. Lebih gede pahalanya. Jadi nafkah seorang anak laki-laki yang diberikan ke istrinya lebih besar pahalanya dibanding nafkah yang diberikan ke orang tuanya. Karena ke istrinya hukumnya wajib, ke orang tuanya hukumnya sunnah. Itu. Jadi makanya para orang tua, ibu-ibu yang punya mantu, itu kalau suami anak ibu banyak ngasih uang belanja ke mantu, jangan ngomel. Jangan ngiri, nganan aja gitu. Itu dari sisi hukum, ya. Gitu. Makanya lebih besar karena ke istri itu hukumnya wajib. Sementara amalan yang paling Allah cintai kita mendekatkan diri kepadanya adalah yang diwajibkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man taqarraba ila 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan yang aku wajibkan kepadanya. Ya. Makanya bagi seorang anak laki-laki beritahukan ke suami ibu, laki-laki itu ladang amal terbesarnya itu ada pada istrinya. Makanya kan Anda sering bilang ke ibu-ibu, seorang suami yang nemenin istrinya jalan-jalan, nemenin istrinya belanja, itu Allah kasih pahala lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Itu besarnya, Bu. Ya, apalagi seorang suami itu ngajak istrinya belanja ke mall, lalu istrinya ngambil semua barang yang dia butuhkan, lalu datang ke kasir, lalu suami bayarinnya, lalu istri tersenyum bahagia, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana gitu. Iya. Karena bagi seorang suami itu istri adalah ladang amalnya, ladang ibadahnya. Menjadikan istri bahagia itu ibadah besar bagi seorang muslim kepada Perlu, saudaranya seiman. Ustadz, itu perlu Ustadz dikirim ke grup Al-Hujan. Ya, silakan gitu kan. buat ngirim ke bapak-bapak. Terus Ustadz mau nanya Ustadz, zikir yang naik kendaraan atau berpergian Ustadz, yang bismillahi majreha wal mursaha innallaha wa ghafur rahim. Ya itu sahih apa enggak Ustadz? Sahih, Pak. Jadi di antaranya kan ada yang kalau kita safar itu ada sendiri. Kalau safar itu enggak panjang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Lalu selanjutnya, ya, itu bisa kita pakai ketika kita naik kendaraan. Nanti kalau kita safar, bisa dipakai juga di dalam perjalanan kita, ya. Jadi di antara ketika kita safar juga ada doanya sendiri, ketika kita naik kendaraan sendiri itu ada, ya. Ya, semoga nanti kita bisa kupas secara khusus 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu nih, ini panjang pembahasannya, 24 jam bersama Rasulullah SAW. Jadi dengan kita itu tahu, karena sebenarnya hakikatnya kita setiap muslim itu semua amalan yang kita lakukan itu bisa menjadi bernilai ibadah di sisi Allah. Ibu-ibu diam di rumah nunggu suami, itu pahalanya besar di sisi Allah, Bu. Duduk aja santai nunggu suami itu. Ya. Duduk aja, Bu, nunggu suami. Kasihan. Apalagi ibu yang duduk nuntut ilmu nih. Ibu-ibu usahakan, ibu ajak duduk nuntut ilmu, itu lebih gede pahalanya dibanding sholat malam walaupun 1000 rakaat, Bu. Ibu duduk aja, ngerti nggak ngerti duduk aja gitu. Gitu. Ya, walaupun ibu nyatet, mana pernah dibuka catatannya gitu. Gitu. Ya, dinyatet doang gitu. Pak Ustadz, mau nanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, cara mengatasi suami yang emosional gimana? Doanya. Ya Allah, Bu, kalau emosional laki-laki perlu diingat ya. Biasanya yang nyedaikan laki-laki itu emosional itu karena kurang duit, Bu. Iya kan? Iya, stres kadang-kadang gitu kan. Gitu. Iya. Ya bisa jadi juga kadang lihat istrinya manyun juga. Gitu. Pada intinya itu kita harus tanya juga. Bisa jadi juga emosional itu karena faktor hormon, Bu. Apalagi kalau namanya udah usia, laki-laki itu kalau udah usia itu udah bawel, cerewet, nggak mampu lagi gitu. Gitu. Iya. Itu laki-laki itu. Nah, makanya bisa jadi karena faktor hormon. Tetapi memang perlu ditanya, kapan waktu dia itu gampang marah? Kalau dia gampang marah itu adalah di saat dia pensiun, itu wajar, Bu. Ya, kalau di saat dia pensiun gitu loh. Kalau dia gampang marah itu adalah ketika dia misalnya istrinya bawel cerewet, maaf, laki-laki itu kalau ibu udah penuhi apa namanya makanannya dan seksualnya, itu laki-laki itu antang, Bu. Antang gitu loh kan. Itu ya, makanya ibu-ibu yang masih suami masih sehat, penuhi salah satu dia menjadi laki-laki stres, salah satu masalah seksual loh, Bu. Iya, stres. Ya, apa? Ya Allah, ibu masih bisa dimudain 10 tahun, Bu. Gitu kan? Ya, masih bisa dimudain. Nah, itu karena itu kebutuhan dasar laki-laki. Laki-laki itu kalau seksualnya nggak jalan itu uring-uringan, Bu. Coba aja uring-uringan suami ibu. Itu kan dari sisi seksual. Karena itu kebutuhan dasar yang harus ada selain makanan. Itu. Ya, berdoalah lalu kepada Allah ya. Apa masalah kita itu, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi, Bu. Dengan kita minta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalannya bagi masalah apapun yang kita hadapi. Makanya perlu untuk ditanya, ini masalahnya apa? Di titik mana masalahnya? Ya, jangan capek nanti suami itu uring-uringan karena udah nggak ngelihat istri cantik, kan repot lagi gitu loh kan. Ya. Tapi perlu diduduk bareng. Makanya ingat baik-baik, memang nggak bisa dipungkiri ibu sekalian. Ana sering bilang kepada para jamaah, jangan pernah nikah karena cinta, Bu. Cinta itu ikatannya sangat lemah, Bu. Ya, di dalam pernikahan kita. Ingat, paling tidak kita bisa ngerti bahwa nikah itu, pernikahan itu 70%-nya biaya, benar gak? 70%-nya biaya. Itu, 20%-nya cinta, anak komunikasi, 10% cinta. Makanya kalau ibu punya anak laki-laki, Bu, ingetin ke anak laki-laki ibu ya. Ini prinsip laki-laki. Jika kamu memiliki wajah kurang tampan, jadilah pria mapan, maka wajah termaafkan. Gitu. Ya. Itu jangan suruh pacaran, Bu, nambah dosa aja.
Ibu juga dapat dosa biarin anak pacaran. Coba ibu suruh anak ibu mapanin hidupnya, maka akan banyak pilihannya. Kalau dia hidup susah, pilihannya terbatas, Bu. Gitu. Nggak ada yang mau juga gitu. Makanya Anda sering diingetin para laki-laki, jangan ajak orang lain hidup susah. Karena kita menikah bukan tujuannya juga ngajak orang lain hidup susah. Ya kalau susah sendiri aja, gitu. Makanya Allah jadikan pernikahan itu salah satu di antara penyebab kita dapat rezeki berlimpah, ya. Nah, Ustaz, kenapa setelah saya menikah hidup saya susah-susah terus, Ustaz? Makanya perlu dipertanyakan, jangan-jangan ada sesuatu yang kita lakukan yang menjadikan rezeki kita itu terhalang. Karena nggak mungkin Allah salah. Karena Allah berfirman kepada kita, in kuntum fuqara, kalau kalian miskin, Allah akan kasih kalian rezeki dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Assalamualaikum, ya. Ustadz. Silakan. Siapa yang nanya tuh? Ustadz, sebenarnya pertanyaan saya sudah diwakili beliau. Ya. Tapi bagaimana ya Ustadz? Kalau lagi di dalam jalan selalu istighfar, tapi sedang istighfar itu suami marah-marah, istighfar terus gitu. Terus ibu ganti dengan sholawat Nabi. Nah gitu. Tapi diganti dengan dangdut. Nah itu bagaimana kalau lagi istighfar ada dangdutan, Ustadz? Gitu. Allah. Nah kesel Ustadz, tapi nggak bisa marah sama suami. Ya Allah, Bu. Itulah, Bu, salah satunya apa? Setiap kita ini diuji dengan ujian yang berbeda-beda, Bu. Ada yang diuji dengan anak, diuji dengan suami. Makanya kebanyakan suruhlah suami di usia 2 itu mau nuntut ilmu, Bu. Ya jangan sampai nanti ingat kita akan meninggal dunia dengan melakukan apa yang sering kita lakukan. Kita khawatir kalau dia sering dangdutan nanti meninggalnya lagi dangdutan, bukan? Nah, kan repot juga gitu loh kan. Subhanallah gitu. Ya doain dia, Bu, ajak nuntut ilmu. Kalau ada taklim yang Bapak Ibu ada, ajak dia, Bu, biar hadir. Karena kebanyakan kadang-kadang orang itu di usia tua itu sebenarnya bingung ngapain, Bu, apalagi setelah pensiun. Ya, itu. Bingung ngapain gitu. Itu di usia tuanya. Ya, makanya disinilah Anda sering ingetin kepada para jamaah, ya. Kalau bisa itu sebelum pensiun itu milih apa yang akan dilakukan setelah pensiun. Karena kebanyakan ketika dia pensiun nggak tahu, dia nggak punya keterampilan apa-apa, sampai di rumah itu bengong. Laki-laki itu kalau banyak bengong nggak aktif cepat mati, Bu. Serius, Bu. Itu cepat mati laki-laki itu. Itu beda dengan ibu-ibu. Makanya kebanyakan laki-laki itu kalau udah utua itu, Bu, bawel, cerewet gitu. Ya, dia nggak bisa masak, nggak bisa nyuci. Itu. Nah makanya dari itu anjurkan dia melakukan aktivitas, Bu. Karena izzah, kehormatan laki-laki itu saat dia bekerja, Bu. Kalau dia nggak bekerja, cepat mati, Bu. Apalagi dia malas gerak, itu suruh dia nyari aktivitas, Bu. Itu makanya kalau dia ini pokoknya suruh keluar dari rumah jalan aja, Bu. Jangan jauh-jauh nanti nyasar tapi. Iya, itu. Suruh dia jalan keluar dari rumah agar Allah kasih dia rezeki. Makanya ibu-ibu kalau jalan di pinggir jalan, kalau ketemu beling singkirin, ketemu ranting yang mengganggu jalan orang lain singkirin. Tapi kalau ketemu dompet ya, itu. Nah, ini laki-laki itu suruh aktif, Bu, di usia tuanya. Kalau dia bengong di rumah, nggak ada aktivitas, fisiknya itu akan lemah dan akan cepat mati, Bu. Berbeda dengan ibu, kan ibu udah punya aktivitas, Bu. Masak tetap, nyuci bisa jadi, ngurus anak. Mending kalau enggak rajin olahraga, Bu. Ya, suruh rajin olahraga, dia bisa ke masjid, dia bisa ikut taklim atau ikut kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Yang penting kuncinya cari aktivitas di usia tua. Karena kalau dia bengong di rumah, nggak ada aktivitas, fisik jadi lemah, Bu. Karena kita itu kalau semakin aktif itu fisik kita jadi semakin baik, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa Anda sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam mengamalkan apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita juga di dalam beramal saleh dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377
Atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah, dengan memberikan kode 300 di belakangnya, contoh, Rp10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.